penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur diberi kewenangan atau juga dikabulkan provinsi itu. Maka dianjurkanlah kita itu dengan cara musyawarah dan baik-baik dengan kuasa hukum dari mereka, ternyata dilaksanakanlah itu pada tanggal 28 Agustus. Diambil darah masing-masing, setelah itu diolah oleh klinik, ternyata hasil kesimpulannya tanggal 9 kemarin bahwa hasil tes DNA bahwa Bopak ini adalah bukan bapak matril daripada anak tersebut atau 0% dari hasilnya itu. Awal sih sebetulnya sih Bopak no ya yang dianggap Bopak dibilang bodoh sama teman-teman mungkin di sini lah ya. Cuman inti awal pertama kan Bopak juga menikahi putri itu terus awalnya sih ibadah. Kedua, waktu itu Bopak tidak berpikir anak siapa gitu. Intinya ya namanya anak ya tetap anak gitu. Tapi pas setelah dia menjelekkan Bopak di media ini apa gitu, akhirnya Bopak konsul sama Pak John sama Tante, ini gimana cara begini, Bopak dosa nggak misalnya minta tes DNA? Ini kata Pak John, Tante Yuni bilang ya nggak apa-apa, itu berhak, yang penting di mata hukum bisa jelas ini anak biologis apa bukan gitu. Nah intinya sih sebetulnya dari awal kita tidak bicara masalah itu bukan anak biologis atau bukan, tapi ini kita bicara masalah hukum aja, kejelasannya. Akhirnya Pak John menyetujui, Tante Yuni menyetujui, ya Bapak iyain, ya udah berlanjut. Alhamdulillahnya doa kita dijabah, ternyata di luar dari nalar kita akhirnya benar kalau ini bukan anak non biologis dari Bopak kan gitu. Masalah nama itu nanti kita balikin lagi ke bapak pengacara kita Pak John sama Tante Yuni. Masalah nama apakah itu IB-nya harus dihilangin atau enggak, itu kan nanti aturan hukum lah ya. Rina mau udah hamil atau belum sih? Ya kalau secara ininya sebetulnya udah, tapi Bapak nggak melihat ke situ sebetulnya. Yang penting Bapak melihat kita sebagai laki-laki, perempuan dalam keadaan harus dibantu, ya kita harus bantu kan gitu posisinya. Walaupun orang lain udah mengejas Bapak, oh bodoh lo Pak gini-gini, cuman ya Bapak di situ waktu udah fokus lurus mau ibadah aja, ya udah gue tanggung jawab. Kita datang ke keluarganya kan gitu. Tapi setelah kita mau ajak ke jalan ke kanan kan dia lebih memilih jalan ke kiri, yaitu hak dia lah sebagai pilihan hidup lah. Banyak pelarangan dari Tante juga dilarang, dari Pak John juga dulu. Nah, Pak John dulu juga ngeledek, gimana sih Pak, udah mikir-mikir nggak sih? Ya Bang, namanya juga kita mau jadi orang bener. Sebenarnya pada nggak respect, maksudnya dalam arti nggak respect gini, karena kan dilihat dari kronologisnya itu kan nggak masuk logika sebetulnya kan gitu. Cuman ya nggak bisa ngelarang Bopak. Kalau Bopak bilang ibadah, ya udah terserah deh Pak. Tante juga begitu. Ya kan sih ntar yang ngerasain gitu. Cuman Kalau secara emosional tuh kedekatan Bopak itu nggak terlalu dekat, karena semenjak kejadian dia kabur dari rumah aja udah di lock. Jadi hubungannya tuh nggak ada lagi, hubungan emosional tuh nggak ada lagi. Dulu kita secara pribadi ya kita masih menganggap anak lah kan gitu. Ya ini kan sisi kemanusiaan Bopak aja lah. Kalau kita juga nggak baik mengejar seseorang kayak begitu. Kalau bahasa terlanjur sayang, bahasa sayang sebetulnya universal ya. Semua orang sayang sama anak-anak. Tapi kalau di sini kalau misalnya kata Bopak dibilang ini enggak, ya udah, maksudnya karena udah terpisah begitu ya itu urusan putri udah yang urus gitu. Kalau masalah sayang tidak menyayangi ya kita selalu sayang lah. Bagaimana dia Bopak untuk mengklarifikasi yang selama ini kalimat-kalimat yang memang miring dituduhkan kepada klien kami, suami yang tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah sementara batin dia masih berganjal. Ada etikat baik, Putri mau minta maaf. Dari awal pun Bapak kan sudah memaafkan si Putri dengan sikap-sikap dia memberikan statement buruk tentang Bopak atau bagus tentang Bopak terima.
Nah kalau di sini misalnya bapak merasa di atas angin, enggak juga, nggak usah lah, biar berlalu seperti angin aja lah. Toh nanti kan dia bisa respect sama diri dia sendiri. Kalau memang dia merasa gue salah, ya kalau dia mau minta maaf di media, silakan, dan kita akan memaafkan. Bukan begitu Pak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.